Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GPIB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat yang bertugas sebagai penerima tamu seusai ibadah ini atau setiap hari kerja di kantor sekretariat GPIB Jemaat Sawangan. Ibadah kita hari ini adalah memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia menggunakan tata ibadah Gereja Kristen Oikumene. Mohon perhatian warga jemaat. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Erens Daada STH. Jemaat, marilah kita meneduhkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Gita Bakti nomor 1 bait 1 sampai bait yang kedua. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Pencipta langit bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Dengarkanlah nats pembimbing dalam ibadah kita, firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin.
Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan secara pribadi. Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita bersama berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Yesaya 48 ayatnya yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi bersama. Siramilah dengan
Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Saatnya Bapa Sorgawi, kami bersama hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan, agar kami mampu memahami dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan di setiap hari kami. Demikian juga bagi hamba, agar dimampukan dalam kuasa Roh Kudus Tuhan menguraikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang kita untuk berdiri. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini didasarkan pada Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama hingga ke-12. Demikian firman Tuhan bagi kita. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya.
Silahkan duduk. Ibu Bapak, satu lagu yang sering kita dengar, lagu rohani. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya, Ibu Bapak, lagu ini kita semua tahu. Lagu ini mengingatkan kepada kita bahwa mengikut Tuhan itu bukanlah sebuah pengalaman yang selalu menyenangkan. Bukanlah sebuah pengalaman yang selalu memberikan sukacita secara duniawi tentunya. Kenapa? Karena melayani Tuhan, ikut Tuhan, dan melayani Dia di sepanjang kehidupan kita seringkali harus berhadapan dengan kenyamanan yang hilang dalam diri kita. Artinya, seringkali kita juga mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tidak semua orang mau menerima kita ketika kita hadir menyatakan kebenaran Tuhan dalam hidup mereka. Tidak semua orang mau terbuka untuk menerima Tuhan dan kebenaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan juga sebenarnya kita sendiri harus berani menolak hal-hal yang bertentangan langsung dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Hal-hal yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus berani menolak hal-hal yang menjauh dari kehendak Tuhan itu. Sehingga betul-betul hidup kita selaras dengan kebenaran Tuhan itu sendiri. Ibu Bapak, hidup di dalam Tuhan seringkali membawa kita pada keadaan yang tidak nyaman. Karena banyak kali kita juga berhadapan dengan berbagai masalah. Nah, bagaimana kita menyikapi keadaan-keadaan yang demikian? Bagaimana kita menyikapi kehidupan kita, kehidupan pelayanan kita di dalam Tuhan, supaya betul kita tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Nah, Ibu Bapak, kita belajar dari pengalaman Paulus dalam pelayanannya. Ketika ia memulai pelayanannya di kota Efesus. Ketika ia merintis pelayanannya di Efesus, ia juga mengalami pengalaman-pengalaman ini, ketidaknyamanan ketika ia menyatakan kebenaran Tuhan bagi orang-orang Yahudi terutama di kota Efesus. Bacaan kita, Ibu Bapak, menggambarkan akan peristiwa itu. Sudah kurang lebih beberapa bulan Paulus melayani di sana. Tetapi ternyata tidak banyak orang yang mau terbuka hatinya. 3 bulan sudah Paulus berada di sana, menyatakan kebenaran Tuhan. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-7, hanya 12 orang yang terbuka hatinya untuk menerima Tuhan. Dari sekian banyak orang percaya, orang yang mengaku percaya, yang sudah dibaptis dalam baptisan Yohanes, hanya 12 orang yang mau terbuka bagi pelayanan Paulus. Banyak orang yang bahkan menentang apa yang Paulus sudah katakan, kebenaran Tuhan yang Paulus sudah nyatakan. Nah, bagaimana Paulus menyikapi hal itu? Apakah dia lalu frontal, menghadapi lalu melawan orang-orang ini, berargu argumentasi keras dengan mereka? Perhatikan Bapak Ibu, di sini kita belajar apa yang dilakukan Paulus.
Ayat 9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan. Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Nah, ibu bapak, yang dilakukan Paulus adalah apa? Dia tidak langsung berhadapan dengan mereka yang menolak apa yang dia nyatakan. Padahal orang itu sudah menghina jalan Tuhan, kebenaran Tuhan. Paulus tidak ambil jalan itu. Karena dia lihat, percuma ketika ia berdebat dengan mereka. Karena hatinya sudah keras untuk menerima kebenaran Tuhan. Mereka sudah menolak kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Kebenaran Tuhan dalam hidup mereka. Jalan yang diambil oleh Paulus apa? Dia tinggalkan orang-orang itu. Dia tidak pedulikan mereka. Biarlah mereka dengan pendapatnya. Biarlah mereka dengan pandangannya. Biarlah mereka dengan cara hidup mereka. Paulus memisahkan 12 orang yang sudah mulai percaya itu dan mendidik mereka. Bukan lagi di tempat ibadah yang biasa mereka berkumpul, tidak. Tetapi dia mengambil tempat di mana ada ruang, namanya ruang Tiranus, di salah satu tempat ibadah. Disitulah dia mengkhususkan diri bersama dengan orang-orang yang sudah percaya tadi. Dia membimbing mereka, dia mendidik mereka untuk menjadi saksi Tuhan. Memang tidak mudah. Bahkan ayat 10 katakan, hal itu dilakukannya selama 2 tahun. Tidak cepat, ibu bapak, lama. Pelan-pelan dia didik, dia bimbing, dia ingatkan. Pelan-pelan. Dengan berbagai pertemuan yang dilakukan, dia membimbing mereka di sana. Dan akhirnya apa yang terjadi? Memang Paulus tidak terus-terusan tinggal di Efesus selama 2 tahun, ibu bapak. Dia pergi, kembali lagi. Dia pergi dan kembali lagi karena beberapa pelayanan harus dia kerjakan. Tetapi secara intens, dia tetap berkomunikasi dengan mereka. Dan hasilnya apa? Perhatikan ibu bapak. Ayat 11. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Paulus tidak melayani debat, tidak melayani orang-orang yang menolak ajaran Tuhan. Tidak, karena dia tahu hati mereka sudah keras dengan kebenaran Tuhan. Biar saja mereka dengan hati mereka. Tuhan sendiri akan berperkara dengan mereka. Bagi Paulus sekarang yang penting adalah ia melayani orang yang betul-betul mau terima Tuhan. Dia layani dengan sungguh, dengan intens mereka. Tidak cepat memang, karena banyak tantangan yang harus dihadapi. Tapi orang-orang itu dengan sungguh hati melayani Paulus. Melayani Tuhan lewat pelayanan Paulus kepada orang-orang percaya ini. Dan Tuhan membuat mujizat lewat pelayanan ini. Banyak mujizat yang Tuhan berikan. Digambarkan ayat 12. Bahkan orang mencari, mana nih kain yang dulu dipakai jadi sapu tangannya Paulus, atau kain yang pernah dipegang oleh Paulus, dipakai oleh Paulus. Kenapa? Karena kain yang dipakai oleh Paulus tadi, sapu tangan bekas Paulus itu, mereka tempelkan kepada orang yang sakit, dan orang itu disembuhkan. Itu mujizat Tuhan. Ibu bapak, saya membayangkan kalau Paulus melayani berdebat terus menerus dengan orang yang tidak percaya, maka habis energi dia untuk melayani 12 orang yang baru percaya. Bisa jadi malah yang baru percaya ini menjadi lemah imannya karena harus melihat perdebatan-perdebatan yang tidak pernah ada selesainya. Nah, itulah cara yang dilakukan Paulus. Dia memfokuskan diri dalam pelayanan pada orang-orang yang betul-betul mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Bagi yang tidak dan menolak, silakan dengan keyakinanmu sendiri. Tidak
usah dipedulikan. Dan hasilnya adalah ketika dia memfokuskan diri dalam pelayanan dengan sungguh, maka disitulah karya Tuhan dirasakan oleh umat. Dikatakan banyak mujizat terjadi di dalamnya. Ibu bapak, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita hidup di dalam Tuhan dan kita menghadapi banyak tantangan di dalam perjalanan hidup kita. Banyak mungkin kita menghadapi tantangan di rumah tangga untuk menegakkan kebenaran Tuhan. Mungkin orang tua sulit mengajarkan kebenaran Tuhan bagi anak-anaknya karena anak-anak lebih terpengaruh dengan lingkungan mereka. Jangan pernah undur dari Tuhan. Tetap fokuskan kehidupan Anda untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Di tempat kerja Anda, ketika mungkin orang lain meninggalkan Anda karena Anda hidup jujur, lalu orang menyingkirkan Anda karena tidak suka main proyek, memanipulir proyek-proyek yang ada umpamanya. Tetap fokus pada kejujuran. Tetap fokus pada kebenaran. Kenapa? Ketika kita tetap fokus pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lihat. Karya Tuhan akan menjadi besar di hadapan hidup saudara. Lihat. Hidup saudara, Tuhan akan pakai dengan ajaib. Dengan cara Tuhan. Mungkin tidak cepat, tetapi pasti ketika Anda setia melakukan kebenaran Tuhan, Anda tidak dihabiskan energinya untuk berdebat pada orang-orang yang tidak mau percaya. Tapi Anda fokus pada kebenaran Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan dalam hidup Anda. Anda terus hidup dalam kebenaran Tuhan, tidak kendor iman Anda. Lihat, Tuhan akan berperkara besar dalam hidup Anda. Jadi, mari kita dengan setia tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Tadi lagu tadi, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus untuk selama-lamanya. Jadikan itu motivasi dalam iman saudara. Tantangan memang ada yang bisa mengendorkan iman kita, melemahkan iman kita. Tetapi ketika Anda tetap fokus, hidup benar di dalam Tuhan, hidup tetap pada jalan Tuhan, maka kasih dan berkatnya, seperti yang dialami Paulus, akan dialami oleh ibu bapak saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat Tuhan, mari bersama berdiri bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Marilah saat ini kita mengikrarkan pengakuan iman yang rasuli dan am, dengan bersama-sama kita menyampaikan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, saatnya kita bersama akan menerima pelayanan sakramen perjamuan Tuhan. Dengarkanlah bagimu penetapan perjamuan kudus Tuhan, sebagaimana yang dilayangkan gereja yang berdasarkan perintah Tuhan Yesus Kristus yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu akan meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat kasih Tuhan, dengarkanlah arti perjamuan kudus. Pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Dua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita, dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah, bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama. Inilah arti yang ketiga. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita, karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus,
Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. 4. Perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. 5. Perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Demikianlah arti perjamuan kudus bagi kita semuanya. Jemaat Tuhan, marilah saat ini kita menguji diri, memasuki sakramen perjamuan kudus dan perjamuan meja bagi kita semuanya. Saudara-saudara, sebelum kita akan memasuki pelayanan meja perjamuan kudus, kami ingin mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa pelayanan ini ditujukan bagi warga Sidi Jemaat. Yang kedua, kami mengharapkan Ibu Bapa sudah menyiapkan bahan yang menjadi bagian dalam pelayanan kita di saat ini, yaitu roti atau mungkin ubi atau nasi yang Bapak Ibu sudah siapkan sebagaimana sosialisasi yang sudah disampaikan kepada Ibu Bapak, yang akan kita makan ketika sebagai lambang tubuh Kristus, dan juga air anggur atau air putih atau teh atau kopi yang ada di dalam tempat Ibu Bapak sendiri masing-masing sebagai lambang darah Kristus. Dan semua itu sudah disiapkan sejumlah warga Sidi yang akan mengikuti ibadah pelayanan perjamuan kudus di tempat Ibu Bapak. Kiranya semua itu boleh tersedia di hadapan Ibu Bapak sehingga pelayanan ini boleh berjalan dengan penuh sukacita. Mari kita memasuki pelayanan perjamuan kudus Tuhan. Saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi, yakni Yesus Kristus,
Janganlah hati kita melekat pada roti dan air anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Jemaat kasih Tuhan, roti yang dipecahkan ini adalah lambang dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang dikorbankan bagi pengampunan dosa-dosa kita. Jemaat Tuhan, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Anggur yang dicurahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan Kristus yang darahnya yang telah dicurahkan bagi dosa-dosa kita. Jemaat Tuhan, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa-dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur.
Jemaat Tuhan, mari berdiri dan terimalah berkat atas pelayanan perjamuan kudus yang sudah diberikan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali dan meja pelayanan akan dirapikan kembali. Jemaat dalam kasih Kristus, mari bersama kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur padamu Tuhan, karena kasih dan cinta Tuhan yang senantiasa kami alami, kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa karena kuasa-Mu Tuhan senantiasa menguatkan kami, menuntun kami untuk berjalan dalam kehidupan ini. Bapa Sorgawi, saat ini Tuhan, kami bersama bersyukur kami boleh merayakan pelayanan perjamuan kudus Tuhan dalam suatu peribadahan yang penuh sukacita, memperingati hari perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil Indonesia. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan. Biarlah ini menjadi satu peringatan yang baik bagi kami untuk hidup benar, hidup memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Dalam satu sukacita bersama Tuhan, kami juga ingin menyerahkan saudara-saudara kami dalam kehidupan mereka. Mereka yang rindu Tuhan jamah hidup mereka karena beratnya tantangan kehidupan yang harus mereka hadapi. Karena berbagai pergumulan-pergumulan yang ada. Kami serahkan yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kekuatan, sukacita dalam kehidupan mereka. Mereka yang juga dalam pergumulan-pergumulan berat, pribadi, rumah tangga, Tuhan hadirlah bagi mereka. Sehingga dalam kasih dan kuasa Tuhan, mereka semuanya boleh tetap hidup dalam damai-Mu. Bapa Sorgawi, berkatilah, sertailah, sehingga dalam persekutuan dengan Tuhan, saudara-saudara kami tetap bisa merasakan jamahan Tuhan dalam hidup mereka. Secara khusus Bapa Sorgawi, bagi mereka yang saat ini sakit, terkena COVID-19, Tuhan berkatilah, agar ada kesembuhan sejati di dalam Tuhan, ada kekuatan sejati di dalam Tuhan, yang boleh hadir dan menguatkan saudara-saudara kami ini. Tuhan berikan mereka kesembuhan. Tuhan kuatkan mereka dengan pemulihan yang terbaik. Tuhan, kami serahkan mereka. Kami mohon berikan mereka kekuatan dan kesembuhan daripada-Mu saja Bapa Sorgawi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan juga Bapa Sorgawi bagi mereka yang bersuka cita karena berbagai hal indah yang mereka boleh alami dalam hidup mereka. Pengalaman-pengalaman penuh sukacita yang boleh mereka rasakan. Tuhan berkati agar apapun itu Bapa, di dalam Engkau senantiasa ada damai yang Tuhan berikan bagi saudara-saudara kami. Dengan penuh sukacita setiap berkat Tuhan kiranya menjadi satu kesaksian dalam hidup saudara-saudara kami. Kami ingin menyerahkan juga Bapa Sorgawi bagi bangsa negara kami Indonesia. Begitu banyak tantangan kehidupan berbangsa kami. Secara khusus akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang begitu mengganggu stabilitas kehidupan kami semuanya. Baik ekonomi, kesehatan, kehidupan sosial dan sebagainya. Mohon berkat Tuhan, agar semua ini boleh kami lewati dengan baik. Kami selesaikan dengan baik dalam kasih dan anugerah Tuhan adanya.
Terima kasih Bapa. Berkati pemerintah, para tokoh bangsa, agar sungguh hati mereka dapat menyelesaikan semua perkara yang ada dengan baik dalam kasih-Mu, Bapa di sorga. Kami ingin menyerahkan juga Bapa Sorgawi bagi gereja-Mu di muka bumi ini. Tuhan berkati, hari ini Tuhan kami boleh memperingati hari perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil di Indonesia lewat perjamuan kudus Tuhan. Berkati Tuhan agar apa yang boleh kami rayakan ini mengingatkan kami sebagai gereja, sebagai jemaat, untuk lebih lagi menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Boleh menghayati kematian dan kebangkitan Kristus sebagai tanda penghapusan dosa yang Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah kami semakin hidup benar di dalam Engkau, kami semakin hidup berserah diri padamu Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua ini seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat-Mu saja Bapa, yang selalu hadir dalam persekutuan pelayanan gereja-Mu. Jemaat Tuhan GPIB Sawangan, berkatilah Tuhan, agar kami terus menjadi saluran kasih dan berkat Tuhan di tengah-tengah persekutuan berjemaat dan di tengah-tengah persekutuan GPIB. Tuhan berkati agar kami boleh menjadi terang Tuhan, garam Tuhan di lingkungan di mana kami berada, sehingga nama Tuhan juga terus dipermuliakan lewat kehadiran jemaat-Mu ini. Terima kasih Bapa untuk kasih setia yang Engkau selalu berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan syukur jemaat. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 31-33. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yang ku berikan
Jemaat diundang berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa, kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat 4 Oktober 2020. Pemberitahuan kegiatan peribadahan untuk Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Burung Gereja Sawangan dibagi dua kelompok. Kelompok A jam 7.00 terdiri dari jemaat sektor 1 dan sektor 3. Kelompok B jam 17.00 terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di WA Group Sektor. Untuk gedung gereja Sieng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung gedung gereja di Sieng. Pelajaran katekisasi periode 2000-2021 akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Oktober 2020 pukul 11.00 tempat gedung gereja Sawangan. Jemaat yang berulang tahun pekan ini, pada jemaat dan keluarga yang berulang tahun atau hari ulang tahun pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Perkenalan personalia PHMJ Masa Bakti 2020-2022 diadakan dalam ibadah Minggu 4 Oktober 2020 di Gedung Gereja Ciseeng. Ucapan terima kasih warga jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan, kami persilahkan berdiri. Pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepada kamu sekalian. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.